Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inge Dwi Rahmala dengan nomor induk mahasiswa 19030767 dari kelas TPPL 1B Prodi D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan kajian termodinamika penyerapan zat warna metil orange atau MO dalam larutan air oleh kitosan. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah termodinamika yang diampu oleh Bapak Dodi Satriawan, STNM. Salah satu penghasil limbah cair adalah industri tekstil, terutama pada proses pewarnaan. Dalam proses pewarnaan tekstil banyak menggunakan air, maka jumlah air yang hilang tersebut diduga merupakan limbah cair yang pada akhirnya akan mencemari air, sungai, atau perairan yang menerimanya air limbah tekstil ini bila dibuang ke perairan. Selain menyebabkan air mempunyai tingkat warna yang tinggi, akan menyebabkan kenaikan BOD yang nyata. Zat warna metil orange merupakan zat warna anionik atau sering disebut dengan zat warna asam yang sangat berguna sebagai larutan indikator asam bagi kepentingan analitik di berbagai laboratorium kimia. Berdasarkan kenyataan bahwa zat warna metil orange secara perlahan akan mencemari lingkungan laboratorium kimia dan penelitian terdahulu, maka diajukan suatu adsorben alternatif yang digunakan, yaitu kitosan. Kitosan adalah kitin yang telah mengalami desitilasi dengan menggunakan NaOH konsentrasi tinggi. Kitin tersebar luas di alam dan merupakan senyawa organik kedua yang melimpah di bumi selain selulosa. Kitosan mempunyai gugus aktif NH2 yang akan berinteraksi secara elektrostatik dengan zat warna metil orange pada pH yang rendah. Adalah polimer dari 2 amino deoksi dan D-glukosa. Untuk membedakan polimer kitin dan kitosan berdasarkan kandungan nitrogennya, polimer kitin mempunyai kandungan nitrogen kurang dari 7% dan kitosan bila mempunyai kandungan nitrogen lebih dari 7%. Di dalam kelompok kitin dan kitosan merupakan senyawa yang tidak dibatasi dengan stoikiometri secara pasti. Kitosan merupakan senyawa yang mempunyai daya koagulan dan sering dimanfaatkan sebagai koagulan limbah industri, terutama pengolahan air minum karena sifat yang tidak beracun dan mudah terbiodegradasi. Berat molekul kitosan 1,2 kali 105 tergantung pada degradasi yang terjadi selama proses desitilasi. Sifat-sifat kitosan dihubungkan dengan adanya gugus-gugus amino atau min NH2 dan hidroksil atau OH yang terikat. Adanya gugus-gugus tersebut menyebabkan kitosan mempunyai reaktif yang tinggi dan memberikan sifat polilektrolit kation sehingga dapat berperan sebagai amino pengganti. Absorben kitosan mempunyai kemampuan mengikat lebih kuat daripada kitin karena gugus-gugus aktifnya. Berikut adalah struktur kitin dan kitosan. Adanya gugus aktif NH2 merupakan gugus yang mayoritas. Pada permukaan kitosan akan menimbulkan muatan positif pada medium air dan medium yang asam. Muatan ini harus diimbangi muatan yang berlawanan supaya netral. Oleh karena itu, kitosan dalam larutan
yang bersifat asam pH 4,8 dapat menarik molekul-molekul lain yang bermuatan negatif. Pada pH 4,8, indikator metil oren akan berbentuk sebagai gugus asamnya menurut persamaan reaksi. Hal ini yang menyebabkan mengapa zat warna metil oren dapat diserap oleh adsorben kitosan. Ikatan yang terjadi adalah ikatan elektrostastik atau ionik antara kitosan yang bermuatan positif dan zat warna yang bermuatan negatif. Berikut adalah struktur metil oren. Penyerapan zat warna metil oren atau MO, pengolahan air limbah pada umumnya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan cara penyerapan atau adsorpsi. Adsorpsi zat warna asam solopenil Turkish blue dengan menggunakan kitosan telah dilakukan oleh Probondari pada tahun 1999. Tetapi adsorpsi oleh kitosan terhadap zat warna metil oren belum pernah dikerjakan. Menurut Oschik tahun 1982, absorpsi adalah proses akumulasi absorbat pada permukaan absorben yang disebabkan oleh gaya tarik-menarik antara molekul atau interaksi kimia atau akibat dari medan gaya pada permukaan padatan atau absorben yang menarik molekul-molekul gas atau uap atau cairan. Proses absorpsi biasanya diikuti dengan pengamatan isoterm absorpsi, yaitu banyaknya zat yang terabsorpsi per gram zat padat yang dialurkan terhadap tekanan akhir fasa ruah pada temperatur tetap. Apabila sistem yang diteliti adalah sistem padat cair, maka grafik yang harus dibuat adalah banyaknya zat yang terabsorpsi per gram zat padat terhadap konsentrasi 1 dari fasa ruah pada temperatur tetap. Giles dan MCM1 mengklasifikasikan isoterm absorpsi larutan encer menjadi 4 jenis dasar, seperti pada gambar berikut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kapasitas dan energi penyerapan kitosan terhadap metil oren. Metode penelitian dibagi menjadi dua metode. Yang pertama, populasi dan sampel. Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan di lapangan maupun eksperimen langsung di laboratorium. Dalam penelitian ini, kitosan yang digunakan adalah kitosan sigma dengan derajat desitilasi 85%. Karena populasi bersifat homogen, maka sampel dalam penelitian ini adalah cuplikan-cuplikan yang diambil secara acak. Sebagai model limbah zat warna metil oren, dibuat larutan zat warna metil oren dalam larutan. Yang kedua, variabel penelitian. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka variabel yang akan dipelajari dalam penelitian ini adalah komposisi kitosan sebagai variabel bebas dan kapasitas serta energi absorpsi kitosan sebagai variabel terikat. Adapun kapasitas dan energi absorpsi ditunjukkan dengan mempelajari pengaruh konsentrasi awal larutan zat warna metil oren pada pH 4,8 terhadap penyerapan metil oren oleh kitosan. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini. Alat yang digunakan peralatan gelas seperti gelas ukur, labu takar, labu Erlenmeyer, pipet tetes, pengaduk, dan corong. Kertas ring, neraca analitik kapasitas 100 gram dengan ketelitian 0,0001 gram, pengaduk magnetik, penggocok merek
100 rpm, botol polietilin, spektroskopi inframerah FTIR 8201 pc dengan 400 hingga 800 nm, spektroskopi UV vis dengan 460 nm. Bahan-bahan penelitian yang digunakan antara lain kitosan sigma dengan derajat destilasi 85%, buffer fosfat pH 4,8, larutan zat warna metil oranye dengan berbagai konsentrasi. Cara kerja pada penelitian ini yaitu penetapan kapasitas penyerapan metil oranye oleh kitosan sebanyak 250 mg absorben diinteraksikan dengan 25 ml larutan metil oranye yang dibuat bervariasi 1. IFF 6 IFF 4M dalam beker gelas yang sudah ditambahkan dengan larutan buffer fosfat sehingga pH 4,8. Interaksi dilakukan dengan cara digocok dengan waktu interaksi 4 hari. Setelah interaksi, filtrat dan endapan dipisahkan dengan cara desentrifug atau filtrat yang diperoleh diukur dengan menggunakan spektronik UV vis pada 460 nm. Pembahasan yang didapat pada penelitian ini yaitu karakteristik kitosan sigma 85% destilasi. Pada penelitian ini, sampel kitosan yang digunakan adalah kitosan sigma dengan derajat destilasi 85%. Karakteristiknya menggunakan spektroskopi inframerah dengan A 400 hingga 800 nm yang ada di Laboratorium Kimia Organik UGM Yogyakarta. Spektro kitosan sigma dapat dilihat dalam gambar berikut. Lalu penetapan kapasitas penyerapan metil oranye oleh kitosan yaitu kurva isoterm absorpsi diperoleh dengan membuat plot konsentrasi kesetimbangan dengan jumlah zat yang terabsorpsi. Absorpsi MO pada absorben kitosan dari larutan yang mengandung konsentrasi awal 1 kali 10 Y 5 X 10 min 6 1 X 10 5 5 X 10 5 1 X 10 min 4,5 10 4M disajikan dalam gambar berikut. Pengolahan data dengan menggunakan persamaan Langmuir diperoleh kurva linier terhadap persamaan 4. Dengan menggunakan persamaan regresi linier diperoleh harga afinitas absorpsi atau K, kapasitas absorpsi atau B, dan kapasitas absorpsi E. Data selengkapnya hasil penelitian pengaruh konsentrasi terhadap absorpsi MO dapat dilihat pada tabel berikut. Dari gambar 6 atau tabel sebelah kiri dapat diperoleh persamaan garis Y sama dengan 11131X plus 0,0063. Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa kapasitas absorpsi MO pada absorben kitosan adalah sebesar 8,9839,10,5 mol per gram kitosan dan energi absorpsinya adalah 35,8783 kJ per mol. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan kata. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.